terutama nikmat keimanan, karena dengan iman inilah kita menikmati Ramadan. Bagi orang yang tak beriman, Ramadan ini seperti sebuah bulan siksaan, karena siang panas, terik, kita masih bekerja, kita tetap mencari nafkah, tetap berdagang, tapi tak boleh minum, tak boleh makan. Malam sudah ngantuk, kita masih tegak untuk melaksanakan sholat Qiyamul Ramadan. Ya. Subuh belum datang lagi, sudah bangun untuk sahur. Ya. Jadi subhanallah, kalau kita lihat Ramadan dari kacamata non keimanan, Ramadan ini memang siksaan betul. Tapi karena kita adalah orang-orang yang Allah berikan nikmat iman di dalam hati kita, kita benar-benar bisa menikmati bulan Ramadan. Kita nikmati setiap harinya kita puasa. Kita nikmati setiap malamnya kita Qiyamul Ramadan. Kita nikmati kita membaca Al-Quran. Maka kita bersyukur, karena iman ini tidak pernah kita minta-minta, tidak pernah diwariskan dari orang tua kita. Iman kita di dalam hati ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita jaga keimanan kita. Kita istiqomahkan amalan-amalan kita. Mudah-mudahan dengan istiqomah Allah terus berikan nikmat iman ini ke dalam hati kita. Allah berikan kepada kita nikmat kesehatan. Mudah-mudahan dengan kita terus menjadikan kesehatan kita ini sebagai jalan untuk ibadah, makin tambah sehat kita. Berapa banyak orang di jalan, Pak? Dari Pandau ke sini, lumayan jauh kan, luar kota. Pandau ke luar kota, bukan Pekanbaru lagi. Ya. Dari Pandau ke sini, Bapak Ibu sekalian, itu banyak orang yang pagi-pagi itu lari. Ada yang bersepeda. Ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan kesehatan. Karena katanya kalau tidak olahraga, tidak sehat nanti. Tapi banyak orang yang seperti itu, tidak sampai usia 60 udah mati dia, Pak. Sementara bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada pun seperti itu, biasa aja. Tapi kita pagi bangun subuh kita, berjalan kita dari rumah ke masjid, subhanallah, ya, sehat terus. Lihat orang tua, masya Allah dia, usia-usia, ya, dah lewat pun usia Nabi, ya kan, tapi sehat, subhanallah. Maka sebenarnya intisari dari nikmat sehat itu adalah menjadikan kesehatan sebagai sebuah jalan untuk lebih banyak kita melaksanakan ketaatan. Itu aja intinya. Mereka olahraga tapi tidak taat. Bangunnya pagi jam 4, olahraga kuat, tapi tidak sampai kakinya melangkahkan ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka atas segala kenikmatan ini kita bersyukur, alhamdulillah. Salawat sering salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau. Kita masih lanjut kaji kita, kaji tentang sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf saya tidak di atas, tidak sanggup juga lama. Ya. Jadi mohon maaf nih sambil duduk. Ya. Kita lanjut kaji kita pada pada Selasa 2 pekan yang lalu, yaitu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, ada beberapa orang, ya, ada beberapa orang yang disebutkan di dalam sejarah bahwa mereka ini adalah orang-orang yang disebutkan masuk surga. Ada beberapa riwayat menyebut demikian, masuk surga pada fase di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum menjadi seorang Rasul. Tetapi mereka ini adalah orang-orang yang meskipun pada masa-masa tersebut orang banyak menyembah berhala, tapi orang-orang ini tidak pernah menyembah berhala sekalipun. Ya. Dan orang-orang ini tentu, kalau Nabi Muhammad memang tidak pernah. Nabi Muhammad tidak pernah menyembah berhala. Tapi kan Nabi Muhammad kan jadi seorang Nabi dan Rasul. Ya. Khadijah radhiyallahu anha juga tidak pernah menyembah itu. Khadijah tidak pernah menyembah berhala itu. Dia masih dengan agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kan Sayyidah Khadijah itu masih hidup, ya, dan beriman kepada Nabi. Abu Bakar As-Siddiq
radhiyallahu anhu juga termasuk orang yang nggak pernah menyembah berhala itu. Masih setia pada agama nenek moyangnya yang mengajarkan dengan ajaran Nabi Ibrahim, tidak mau menyembah berhala. Ya. Nah, ada beberapa orang yang belum sempat ketemu dengan Nabi sampai Nabi menjadi seorang Nabi dan Rasul, tapi memang mereka tidak pernah menyembah berhala. Yang pertama adalah Waraqah bin Naufal. Ya, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini termasuk sepupunya dari Sayyidah Khadijah juga. Ya. Pada masa terdahulu Waraqah bin Naufal, tapi lebih tua ya, posisinya beliau lebih tua ini. Waraqah bin Naufal ini pada masa Nabi sebelum dilantik menjadi seorang Nabi dan Rasul, itu adalah orang yang resah dengan kehidupan orang-orang di Mekah, karena beliau meyakini bahwasanya ajaran itu adalah ajaran Nabi Ibrahim. Tapi Waraqah bin Naufal berpikir, kenapa kemudian orang-orang Quraisy ini menyembah berhala begitu, menjadikan berhala sebagai suatu wasilah untuk bisa sampai kepada Allah. Itu menjadi keresahan dalam hati Waraqah bin Naufal. Ya. Maka Waraqah bin Naufal bersama dengan Utsman bin Talhah, ya, sahabat dekatnya yang juga sama-sama resah melihat kondisi ini, itu berangkat ke negeri Syam. Kenapa mereka berangkat ke negeri Syam? Karena mereka nggak tahan melihat yang ada di Mekah ini. Mereka ingin tahu sebenarnya ajaran mana yang benar itu. Maka mereka mencari. Nah, ini luar biasanya ini Waraqah bin Naufal dan Utsman bin Talhah. Ya. Mereka mencari agama itu. Mereka berangkat ke negeri Syam, lalu di sana mereka masing-masing mencari guru untuk mendapatkan petunjuk siapa atau agama mana yang paling baik. Waraqah bin Naufal kemudian mencari-cari informasi dan ketemulah dengan salah seorang pendeta Nasrani. Lalu bertanya tentang apa itu agama Nasrani. Ya. Maka pendeta Nasrani itu pun mengajarkan bahwasanya agama Nasrani adalah agama yang memang diturunkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian kepada anaknya Ishak. Ya. Dan terus ceritakan, ya, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka karena prinsipnya sama, ya, bahwasanya Tuhannya adalah Allah, maka akhirnya Waraqah bin Naufal itu setuju untuk masuk ke dalam agama Nasrani, mendalami agama Nasrani, dan kemudian menjadi salah satu pendeta yang terkenal atau menjadi rahib di kalangan orang-orang Nasrani. Sementara Utsman bin Talhah ini mencari juga guru. Ya. Tanya di mana ada orang yang alim tentang ilmu agama. Maka dicari. Katakan di sana ada pendeta rahib Yahudi, dia orang alim. Maka datang ke sana, tanya, ya, saya ingin tahu tentang agama engkau, tolong beritahukan kepada saya. Ceritakanlah, agama Yahudi itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini, ceritakanlah kehebatan Nabi Musa, ya, ceritakan kehebatan bagaimana mukjizat-mukjizatnya. Ya, kemudian cerita apa kitabnya. Nah, kemudian tertarik nih. Ya. Utsman bin Talhah tertarik untuk masuk agama Yahudi. Maka dia tanya, "Kalau begitu, bagaimana cara supaya saya bisa masuk ke dalam agama Yahudi?" Maka kata rahibnya, "Jadilah kamu orang yang dimurkai Tuhan dulu, lalu kamu taubat. Setelah kamu taubat, maka kamu akan bisa menjadi seorang Yahudi yang sejati." Utsman bin Talhah berpikir, saya keluar dari kota Mekah karena saya ingin menghindari kemurkaan Allah. Karena orang-orang itu menyembah berhala. Lah, kenapa saya disuruh jadi orang yang dimurkai Allah dulu, baru masuk agama Yahudi? Ini nggak cocok ini, nggak sesuai ini. Ya, nggak sesuai ini. Ya. Maka akhirnya Utsman bin Talhah, kayaknya saya nggak cocok masuk agama Yahudi. Tolong tunjukkan kepada saya siapa lagi yang ada pemuka agama yang saya bisa diskusi dengannya. Kata rahib, saya tidak tahu. Tapi kalau memang mau nanya masalah keagamaan, itu ada rahib Nasrani di daerah sana, carilah.
Utsman bin Talha cari lagi ke sana. Ya, dia cari, ketemu dengan salah seorang pendeta Nasrani. Lalu dia tanya lagi, tolong ceritakan kepada saya tentang agamamu. Saya ingin tahu. Saya dari jauh, saya dari Makkah. Ceritakan, ya, agama Nasrani adalah agama yang berasal dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya Ishak, kemudian sampai kepada Nabi Musa kemudian meneruskan kepada Nabi Daud ke Sulaiman, terus sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitabnya adalah kitab Injil. Panjang lebar ceritakan bagaimana mukjizat Nabi Isa. Ya. Utsman bin Talha tertarik, wah ini bagus nih agama ini, karena berasal dari Ibrahim juga, karena di Mekah kan juga Ibrahim, Nabi Ismail. Ya, ini cocok, sesuai ini. Maka dia tanya, wahai pendeta, saya mau masuk Nasrani. Tolong beritahukan kepada saya bagaimana saya cara masuk jadi agama Nasrani. Maka kata pendeta tadi, jadilah kamu orang yang tersesat dahulu. Kalau sudah kamu tersesat, ya, domba-domba tersesat, maka kamu akan diselamatkan oleh Allah. Utsman bin Talha berpikir lagi, saya mencari sampai ke sini kan supaya saya nggak sesat. Kenapa saya disuruh tersesat dulu, baru bisa masuk agama ini? Ini nggak sesuai juga. Pulanglah dia, nggak sesuai itu. Maka dalam perjalanan pulang, Utsman bin Talha ini kemudian di perjalanan melihat langit, ya, kemudian melihat matahari, melihat bintang, melihat bulan. Dia berpikir, ya Allah, tiada ada Tuhan kecuali Engkau. Tapi aku tidak tahu agama yang cara menyembah Engkau itu, aku nggak tahu, ya Allah. Tolong tunjukkan padaku. Itu aja yang dia doa selalu. Karena tidak tahu dia. Karena dia merasa bahwa agama Yahudi ini udah menyimpang, tidak aneh ini. Nasrani pun menyimpang, aneh ini ajarannya. Ya mungkin dia nggak ketemu rahib yang sama dengan Waraqah bin Naufal, ya. Jadi tidak beragama, dia hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebut dengan agama Hanafiyah. Hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya itu yang dia tahu dari ajaran nenek moyangnya tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan beliau ketika sampai di Mekah, beliau sering bersandar ke dinding Ka'bah. Duduk dia bersandar. Lalu ketika orang-orang tawaf, bagaimana orang tawaf? Semua bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, kalau orang-orang Quraisy pada masa dahulu itu menambahkan lagi illa syarikan laka, ya, kecuali dengan sekutunya engkau. Itu lagi tambahan mereka. Maka Utsman bin Talha mengatakan kafah, cukup, jangan tambahkan lagi illa syarikan laka itu, kecuali dengan sekutunya engkau itu, jangan tambahkan lagi, cukup sampai la syarika lak saja sudah, jangan tambahkan lagi, ya. Tapi orang-orang tak mau, apalah ini, tak mau mereka. Nah, itulah yang terus diimani oleh Utsman bin Talha. Maka Utsman bin Talha ini kemudian juga bersahabat dengan Nabi sebelum Nabi jadi Rasul, ya, karena sama-sama mereka bukan penyembah berhala, ya. Maka ketika Utsman bin Talha ini wafat, maka Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah bahwa Utsman bin Talha ini dengan pakaiannya masuk ke dalam surga, ya, masuk ke dalam surga. Nah, jadi memang ada beberapa orang, ada Waraqah bin Naufal, ada Utsman bin Talha, ya. Waraqah bin Naufal, kita kembali sedikit. Waraqah bin Naufal ini adalah orang yang ketika Nabi menerima wahyu, lalu kemudian ceritakan kepada Khadijah tidak paham, maka Khadijah mengatakan, ayo tanya sama sepupuku, ya, Waraqah bin Naufal. Nah, inilah yang Nabi bertanya kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini beriman kepada Nabi, tapi pada masa itu memang belum diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah. Jadi Nabi Muhammad tidak mengajak Waraqah bin Naufal, dan belum juga diperintahkan untuk mengajak siapapun, karena masih menjadi seorang nabi, ya, belum menjadi seorang rasul, masih nabi saja statusnya. Waraqah bin Naufal
kemudian mengatakan kepadanya, seandainya ya aku masih hidup, kata Waraqah bin Nawfal, usia 70-an, seandainya aku masih hidup ketika engkau mendakwahkan agama ini, maka aku akan menjadi orang yang mengikutimu, dan apabila nanti orang-orang memusuhimu dan mengusirmu dari kota ini, aku akan membelamu, kata Waraqah bin Nawfal. Tapi qaddarallahu ma syaa, ya, Allah telah mentakdirkan kepada Waraqah bin Nawfal, beliau wafat sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang rasul. Sudah jadi nabi tapi belum jadi rasul, karena masa antara Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hira dengan masa di mana Nabi diperintahkan ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, ya, untuk dakwah itu ada jeda selama 6 bulan. Di masa 6 bulan inilah kemudian Allah mewafatkan Waraqah bin Nawfal tadi. Jadi memang ada orang-orang yang tidak menyembah berhala pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya, ya, surah Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang yang berselimut, qum fa'anzir, berdirilah dan dakwahkanlah. Maka Nabi kemudian berdakwah. Ya, orang yang pertama kali beliau dakwahkan untuk masuk Islam siapa? Sayyidah Khadijah, istrinya. Di sini Bapak Ibu sekalian, ini khususnya kita bapak-bapak nih, para suami. Perhatikan bagaimana Sayyidah Khadijah ketika pertama kali diajak oleh Rasulullah untuk memeluk agama Islam, agama yang baru ini, ya kan, yang belum pernah didengar sebelumnya. Sayyidah Khadijah langsung beriman tanpa bertanya. Ya, wahai Khadijah, masuklah, berimanlah kepadaku, ya, sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah langsung masuk Islam, langsung mempercayai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa? Kan itu dia. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan rumah tangganya, ini dia kata kuncinya, adalah orang yang sangat-sangat baik, sangat-sangat jujur, sangat-sangat lurus dalam kehidupan rumah tangganya. Sehingga Sayyidah Khadijah itu tidak melihat celah sedikit pun dari suaminya. Nggak pernah Nabi Muhammad itu bohong, di masyarakat nggak pernah bohong, di rumah nggak pernah bohong. Maka dan akhlaknya sangat baik sekali. Maka Sayyidah Khadijah ketika Nabi katakan aku adalah utusan Allah, Sayyidah Khadijah nggak bertanya lagi, langsung percaya. Dan kita hendak mengambil itibar nih Pak, kita seandainya kita bayangkan nih, seandainya kita yang jadi nabi, diangkat jadi nabi, lalu kita datang kepada istri kita, Dik, abang diangkat Allah jadi nabi, berimanlah sama abang. Kira-kira istri kita percaya nggak Pak? Nggak percaya dia Pak. Apa abang jadi nabi? Ya? Jadi suami aja nggak becus katanya. Itulah pula. Kenapa? Mungkin di dalam kehidupan kita berumah tangga masih banyak celah kita sebagai seorang suami dalam memperlakukan istri, dalam memenuhi kewajiban kita sebagai seorang suami. Dan itu sebenarnya menjadi iktibar dan cambukan bagi kita dalam mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar sirah bukan hanya sekadar sebuah cerita sejarah, bukan. Kita ingin mengambil iktibar. Kenapa Sayyidah Khadijah langsung percaya? Ya memang karena Nabi itu baik. Karena Nabi itu luar biasa, Nabi itu sempurna sebagai seorang suami. Maka kalau kita ingin mencontoh untuk menjadi seorang suami, contoh Nabi. Ya. Jangan ambil yang lain. Kalau yang lain nanti kecewa, dijamin kecewa. Kita ambil salah satu contoh lah. Ada seorang dai pada tahun 2000-an lah, tahun 2000-an lah, kita anggap tahun 2000-an berapa gitu ya, yang sangat digandrungi ya ceramahnya. Ibu-ibu se-Indonesia suka sama beliau. Tagline-nya, jagalah hati, jangan kau nodai. Semua suka, nggak ada yang nggak suka.
dimanapun beliau berceramah, ramai, penuh masjid, pelataran-pelatarannya. Ya. Tapi coba lihat, ketika beliau menikah lagi, menikah itu kan bukan hal yang terlarang, bukan selingkuh. Apa yang terjadi? Setengah Indonesia memusuhi beliau, Pak. Setengah Indonesia, apalagi ibu-ibu. Apalah jaga hati, hatinya tidak dijaga. Ya kan, Bu? Banyak yang kecewa. Maka tidak usah ambil yang lain jadi contoh, tidak usah. Cukup Rasulullah. Ya. Bagaimana sosok Rasulullah menjadi orang yang begitu sempurna dalam rumah tangga, ambil contoh itu. Maka yakin dan percayalah, Pak. Yakin dan percayalah. Ya, bahwa kalau kita sudah memberikan yang seistimewa mungkin yang bisa kita contoh dari Rasulullah dan kita berikan kepada istri kita, itu istri kita itu akan menganggap kita itu seperti seorang nabi. Bukan jadi nabi beneran, bukan, tapi dia akan percaya kepada kita, dia akan tulus melayani kita. Ini jadi pelajaran untuk kita, para bapak-bapak ini. Ya. Dan tentunya kepada para ibu-ibu juga ambil pelajaran dari Sayyidah Khadijah. Kalau sudah nampak suaminya ini baik, Bu, nampak suami nggak neko-neko, ya mungkin suami itu model nggak romantis lah, kayak di drakor atau apa, yang saban hari mengirimkan bunga, menuliskan puisi cinta. Mungkin suami kita nggak begitu. Mungkin model suami yang pendiam, tapi dalam diamnya mereka bekerja, dalam diamnya mereka bersabar, dalam diamnya mereka mencari nafkah, banting tulang dia nggak ingin, membuat istrinya, keluarganya tahu betapa susahnya dia banting tulang, tapi modelnya diam, nggak ada romantis-romantisnya. Punya suami yang seperti itu, taatilah dia sebagaimana taatnya Khadijah kepada Rasulullah. Nggak akan ada ketemu suami yang sempurna, itu nggak ada. Tapi kalau mereka sudah memberikan nafkah dengan sebaik-baiknya, lurus orangnya, mungkin mereka nggak romantis, nggak apa-apa, taatilah mereka, hormatilah mereka, jadikan mereka sebagai imam yang luar biasa. Ini yang kita ingin dicontoh. Jadi sirah Nabi bukan sebuah sejarah cerita aja, bukan. Kita ingin ambil itibar, baik sebagai seorang suami, bapak-bapak, ya saya termasuk saya juga sebagai seorang suami, juga kepada istri, ya sebagai mencontoh kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Barulah nanti tercapai di sana keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, kadang-kadang kita ini kan terlalu banyak dijejali, apalagi anak muda sekarang, Bapak Ibu sekalian. Di masa sekarang tahun 2025 saja, kalau kata Panitera Pengadilan Agama itu lebih kurang 2000 perceraian, Pak. Dan kebanyakan itu yang masih muda-muda. Kalau yang generasi tua-tua, Bapak Ibu generasi senior-senior, nggak ada lagi yang bercerai-cerai, itu nggak ada. Ini yang generasi muda masih usia pernikahan 5 tahun, usia pernikahan 10 tahun, itu udah banyak yang bercerai. Ya itu tadi, karena dijejali dengan informasi. Sekarang kan TikTok, ya media sosial itu ada Instagram yang menampilkan istilahnya suami ideal tuh begini loh, suami itu harus begini loh, harus romantis loh, istri itu harus begini loh. Akhirnya istri ngelihat itu, suamiku nggak kayak gini nih, ya nggak standar nih. Akhirnya marah-marah. Suami pun begitu, ya ngeliat, istriku nggak begini nih, harusnya istriku begini, harusnya ketika aku datang, kan biasa namanya juga buat konten. Suaminya pulang kerja, istri datang, assalamualaikum suamiku, masya Allah, cium tangan, langsung cium-cium gitu. Istri mana yang kayak gitu? Ada ibu-ibu begitu? Kan enggak. Tapi cinta enggak ibu sama suaminya? Kan cinta, sayang. Tapi enggak mesti begitu juga. Kita ngeliat itu, istriku enggak begini nih, di mana lah istri begitu kan? Mulai mencari-cari pula. Kalau bapak-bapak ini kan enggak, ini yang muda-muda nih, yang masih usia-usia, iya. Yang istri juga begitu, ngelihat suaminya harusnya seperti yang di konten itu. Ya, pulang kerja, assalamualaikum sayang, langsung bawa bunga. Suami macam mana? Kita udah capek kerja di luar, apalagi bunga? Kita mau istirahat. Nggak ada yang begitu. Itu konten saja tuh. Tapi istri pengaruh dia. Suamiku nggak begitu. Manalah ada laki-laki seperti itu ya. Cari-cari pula dia. Ini memang bahayanya. Maka
Jangan terpengaruh dengan konten-konten seperti itu. Kalau ingin mencontoh suami istri yang paling ideal adalah baginda Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Itu ambil contoh, selesai. Ya. Subhanallah. Nah, kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi kepada sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Nabi berdakwah, kemudian yang paling pertama beriman kepada Rasulullah adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu. Lalu yang kedua siapa? Setelah Sayyidah Khadijah, siapa yang masuk Islam kedua? Di sini ada dua pendapat Bapak Ibu sekalian. Pendapat yang paling kuat mengatakan itu adalah siapa? Sayyidina Ali. Kenapa Sayyidina Ali? Karena Sayyidina Ali tinggal di dalam rumah Nabi. Sayyidina Ali, ya, setelah Nabi SAW itu menikah dengan Sayyidah Khadijah. Dulu kan Nabi tinggal di rumah Abu Talib. Di rumah Abu Talib Nabi dirawat dengan baik. Ya. Tapi Abu Talib ini bukan orang kaya, orang pas-pasan. Maka salah satu contohnya yang pernah kita ceritakan dalam sirah ini, Nabi itu kalau misalnya waktu makan, Nabi itu nggak ikut berebut makanan. Nabi itu menyendiri dia, karena nggak enak hati mau berebut makan dengan anak-anaknya Abu Talib, sementara beliau numpang. Maka Nabi Muhammad tuh sering waktu kecil sering menyendiri, dia ditungguinnya sampai selesai. Kadang-kadang habis. Nabi nggak makan. Ya. Abu Talib paham tentang hal ini, maka kata Abu Talib kepada istrinya, sisakan, ya, jangan diletakkan semua, sisakan sedikit untuk Muhammad. Nanti kalau anak-anak udah makan semua udah selesai, kasih sama Muhammad. Karena pasti dia nggak rebut-rebutan itu. Nah, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menikah dengan Sayyidah Khadijah, jadi orang kaya, orang terkaya sekota Mekah. Maka Nabi Muhammad pernah datang kepada pamannya Abbas. Pamannya Abbas. Abbas ini walaupun pamannya, tapi usianya nggak terjauh beda dengan Nabi. Nggak terjauh beda itu. Abbas kan orang kaya. Maka kata Nabi kepada pamannya Abbas radhiyallahu anhu, wahai paman, bagaimana kalau kita bantu Abu Talib? Abu Talib banyak anaknya, ya. Maka kita bantu dia, kita bawa beberapa anaknya atau diantara anaknya untuk tinggal bersama dengan kita yang nafkahi. Ya, maka Abbas setuju. Ya, Abbas mengambil sebagian anaknya Abu Talib, kemudian Nabi mengambil Ali untuk tinggal bersama dengan mereka. Nah, makanya Sayyidina Ali ini memang numpang di rumah Nabi. Ya, dan melihat bagaimana perangai Nabi yang begitu baik. Ketika Nabi menjadi seorang Nabi, Ali tahu itu. Ya, makanya ketika sudah muncul perintah untuk mengajak, yang pertama sekali Nabi ajak adalah istrinya, lalu yang kedua orang yang ada di rumahnya. Ya, orang yang ada di rumahnya. Orang yang di rumahnya adalah termasuk Sayyidina Ali. Siapa lagi? Siapa lagi yang ada di rumah Nabi? Ada yang tahu siapa lagi? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah budaknya Nabi, yang beli sebenarnya adalah sepupunya Khadijah, beli di pasar Uqas, ya. Lalu sepupunya Khadijah menghadiahkan kepada Khadijah, Khadijah menghadiahkan kepada Nabi setelah menikah. Ya. Jadi Zaid bin Harithah ini tinggal bersama dengan Nabi, memang pembantunya Nabi, budak. Ya. Walaupun Zaid bin Harithah ini kan sebenarnya bukan budak dia. Dia kalau di Afrika sana, dia anak seorang kepala suku. Jadi keluarganya Zaid ini, dia bersama dengan ibunya waktu itu sedang berkunjung ke rumah saudara mereka di satu daerah. Kebetulan daerah itu diserang oleh musuh. Nah, kalah, keluarganya daerah itu kalah. Karena kalah, yang kalah kan perempuan jadi budak, anak jadi budak. Termasuklah Zaid tadi. Termasuk Zaid tadi ditangkap, dijual dari Afrika, dijual ke Mekah. Maka ayahnya si Zaid, yaitu Harithah, itu mencari-cari mana anaknya, karena dia anak kepala suku. Makanya yang kita kenal dengan kisah tentang Zaid itu datang karena dengar, ya, bahwa di Mekah itu ada anak yang bernama Zaid, orang berkulit hitam, ya.
di rumah seorang pemuka ataupun tokoh Arab, maka keluarganya Zaid datang ke Mekah itu. Ya, cari-cari di mana rumah Nabi Muhammad, lalu ketemu. Lalu Harisah menceritakan bahwa Zaid ini bukan budak. Zaid ini adalah anakku, anak kepala suku. Tapi kebetulan ceritakanlah bagaimana kisahnya, terjadi perang di tempat saudaranya dan lain-lain. Maka izinkanlah saya membawa kembali anak saya tebus dia dengan berapapun harganya. Kata Harisah, kata Nabi, saya tidak ada masalah dengan itu. Selama Zaid mau memang kembali kepada keluarganya, kepada engkau ayahnya, maka saya persilahkan, dia nggak perlu bayar apa-apa. Masya Allah, kata Harisah, ini orang mulia sekali. Baik, setuju saya kalau begitu. Maka dipanggil Zaid, Zaid kesini. Ya, Zaid kesini. Dan kata, Masya Allah, ketemu dengan ayahnya, senang betul. Ketemu ayahnya, ketemu pamannya, dipeluk segala macamnya. Lalu kata ayahnya Zaid, saya sudah bicara dengan Muhammad. Kata Muhammad, kalau engkau setuju untuk pulang bersama-sama dengan kami, maka kami akan membawamu tanpa ada membayar apapun. Ya, pulanglah bersama kami. Keluargamu menunggu di sana, nak. Ya, kamu anak kepala suku, mewarisi semua kekuasaan dan juga keuangan yang aku miliki. Kata Harisah. Maka Harisah disuruh memilih begitu. Dia katakan apa? Tidak mungkin aku memilih orang lain selain daripada Muhammad. Bahkan tidak juga dengan ayah dan pamanku. Sedihlah orang tuanya. Ini anak lebih suka dia jadi budak ketimbang jadi orang merdeka, jadi anak kepala suku. Sedih ayahnya. Ya, orang tua mana yang nggak sedih kan? Kata Zaid, saya diperlakukan sangat istimewa, diperhatikan sekali oleh Muhammad. Tidak mungkin saya meninggalkan beliau. Maka Nabi Muhammad paham ini, Pak, bagaimana dukanya seorang ayah yang lebih rela melihat, ya, anaknya lebih rela jadi budak, jadi pembantu disuruh-suruh daripada untuk pulang sama-sama ke rumah. Kan hatinya terluka, Pak. Nabi Muhammad paham ini. Ini luar biasa Nabi Muhammad. Ya. Ketika itu, maka kata Nabi Muhammad, wahai Harisah, saksikanlah. Mereka berangkat ke dekat dengan Ka'bah. Nabi umumkan, Zaid orang merdeka dan aku angkat dia sebagai anakku. Diangkat Nabi sebagai anak itu Zaid itu. Maka bahagia Harisah. Jadi anak dia bukan sebagai budak lagi, tapi sebagai anak angkat pemuka di kota Mekah, orang terkaya di kota Mekah. Maka bangga, nggak lagi sedih hatinya. Kalau sudah begitu nggak apa-apa, katanya. Kami pulang, nggak ada masalah. Kenapa? Sebagai seorang ayah bangga bahwa anak dia jadi anak angkat tokoh di kota Mekah, nggak ada masalah. Kalau jadi budak sedihlah dia, jadi pembantu disuruh-suruh. Jadi anak, nggak ada masalah. Biarlah. Nah, itu tuh Zaid. Nah, Zaid ini kemudian termasuk orang yang pertama beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu setelah itu baru Abu Bakar. Abu Bakar pada masa itu baru pulang dari negeri Yaman, baru pulang, ya. Kemudian biasalah kalau kita kawan akrab baru pulang dari luar kota, kemana? Ngumpul yuk, kan begitu. Abu Bakar pun begitu dengan Nabi Muhammad, itu akrab betul, ya. Maka pulang dari perdagangan, Abu Bakar langsung ketemu dengan Nabi SAW. Maka Nabi ajak, ya, Abu Bakar. Ketika diajak Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku adalah utusan Allah, aku mengajak engkau untuk masuk Islam. Kata Abu Bakar, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepadamu. Kata Nabi, tidak ada kau tanya-tanya. Saking Nabi itu bagusnya dalam berteman, nggak ada ditanya-tanya. Ya, kita kalau punya kawan akrab, Pak, kan kita, ini mohon maaf ya, kita punya teman akrab kan. Ya kita tahu lah, kita tahu buruk kawan akrab kita nih kan, tahu buruknya lah. Namanya kawan akrab kita, tahu kita buruknya apa, tahu ngoroknya bagaimana, kawan akrab, ya. Tapi ada sebahagian kawan akrab yang memang betul-betul akrab dan orangnya jujur baik, sehingga kalau misalnya pun, aduh, ini saya lagi susah, boleh nggak saya pinjam uang? Ambil,
Kenapa? Kita tahu nih orang bisa dipercaya nih, ya. Kalau dia ngutang dia pasti akan kembalikan. Kalau kita punya teman kan enggak begitu, Pak. Ya. Saya lagi perlu uang nih. Ya, berapa? 1 juta. Kabar kau kembalikan, nanti enggak balik-balik ini, asin nanti ini. Ya sama kawan sendiri pun kita kadang enggak percaya. Karena tahu kelakuan dia, ini kalau masalah uang agak payah kawan ini. Ada yang seperti itu, ada. Tapi Nabi dan Abu Bakar tidak demikian. Mereka sahabat sangat akrab, sangat baik, dan persahabatan mereka luar biasa. Makanya ketika Nabi ajak Abu Bakar, langsung masuk, langsung login dia. Ya, dan Nabi katakan begitu, tidak ada satu orang pun setelah Abu Bakar yang aku ajak masuk Islam langsung menyaut kecuali Abu Bakar. Nggak pakai tanya-tanya. Ini karena kawan sama kawan ya. Kalau tadi kayak Sayyidina Ali, Zaid itu kan memang berada di dalam rumahnya Nabi. Ya, jadi kan istilahnya nggak punya suara untuk mempertanyakan. Ngapain bertanya juga? Ya. Tapi kan Abu Bakar kan levelnya sama, teman sama teman. Tapi Abu Bakar nggak pernah nanya. Baru kemudian Abu Bakar ini luar biasanya. Ya, Abu Bakar nanya, boleh nggak aku dakwahkan? Dakwahkan, silahkan, ajak. Inilah yang kemudian yang luar biasa. Abu Bakar itu adalah orang yang mengajak Utsman. Karena Abu Bakar dengan Utsman juga berteman. Ya, mereka masuk dalam satu kelompok pedagang-pedagang kota Mekah. Jadi yang ngajak Sayyidina Utsman masuk Islam bukan Nabi itu. Yang ngajak itu Abu Bakar. Ya. Dan Abu Bakar orangnya bagus, orangnya jujur, orangnya luar biasa ini. Ketika Abu Bakar ngajak Utsman juga menyaut. Ya, langsung iya, oke, kalau gitu aku akan ketemu dengan Muhammad. Ya. Utsman juga kenal dengan Nabi Muhammad. Ya. Jadi ketika masuk, masya Allah ini luar biasa. Maka semua pahala yang didapatkan oleh Sayyidina Utsman itu mengalir pahalanya kepada Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar yang ngajak Utsman. Ya, ini luar biasa ini. Maka Abu Bakar ini memang, ya Allah ya Rabb, ya, maka memang pantas Abu Bakar itu disebut sebagai orang yang paling luar biasa keimanannya, ya, paling pertama masuk surga selain daripada Nabi dan Rasul, ya, cocok memang, sesuai. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Barulah kemudian Nabi Muhammad SAW mengajak kaumnya. Inilah yang peristiwa di Jabal Abi Qubais. Ya, Nabi mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Jabal Abi Qubais itu Bapak-Ibu sekalian, itu kalau sekarang udah tidak ada lagi. Ya, sekarang sudah menjadi istananya raja. Jadi kalau kita di WC 3 itu, kan kita mau masuk ke Masjidil Haram, karena ada WC 3 tuh. Kita ngadep Ka'bah ke sana, kita berada di posisi WC 3. Ya. Di sebelah kanan kita itu ada gunung, tapi gunung itu bukan gunung lagi, sudah menjadi istana kekaisaran ya. Itulah dia. Disitulah Nabi dulu naik ke daerah situ, bukan naik paling tingginya, karena tingginya nggak kedengaran lah kan. Naik ada area yang tinggi di situ. Yang biasa tempat itu memang dijadikan sebuah tempat buat pengumuman gitu. Kalau kita kan buat pengumuman biasa di masjid ya, ada bahkan ibu-ibu posyandu juga, kalau ada posyandu di masjid diumumkan ya, atau di musola ya kan, ibu-ibu kita ada posyandu jam 9 ya. Ini memang satu tempat untuk mengumumkan sesuatu yang penting di Jabal Abi Qubais itu. Maka Nabi naik ke sana, naik, wahai ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, datanglah orang semua, datang orang Quraisy, datang berkumpul, kumpul. Kalau aku sebutkan di belakang gunung ini ada musuh yang sudah bersiap-siap untuk menyerang kita, kalian percaya nggak dengan saya? Kata orang-orang, percaya, karena kami tidak pernah mendapatkan engkau berdusta sekalipun. Oh, ini luar biasa. Siapa di antara kita yang bisa dapat kepercayaan seperti itu? Luar biasa. Ya. Nggak ada. Ya. Nggak ada. Ini masa Nabi ini luar biasa. Sekalipun, padahal belum jadi Nabi itu, masih orang biasa, tapi Allah jaga beliau tidak pernah berdusta, meskipun cuman bercanda. Itu luar biasa Nabi, itu istimewanya ya.
Kalau kita ada sering berdusta, ada sering kita nih, ya, ya dalam bercanda juga kadang-kadang kita berbohong kan. Ini nggak pernah, Nabi sekalipun nggak pernah, dan terkenal seluruh kota Mekah itu, Nabi itu nggak pernah bohong sekalipun. Sehingga kalau Nabi katakan di belakang ini ada musuh siap menyerang kita, maka semua penduduk Mekah percaya. Maka baru Nabi sampaikan, kalau begitu aku sampaikan aku adalah utusan Allah, di antara kedua tanganku ada azab yang menanti bagi orang tak beriman. Ya, spontan langsung dijawab. Yang menjawab adalah pamannya Nabi sendiri. Siapa namanya? Abu Lahab. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Ya, Abdul Uzza. Ya, hambanya Uzza, karena memang Abdul Muthalib juga dulu suka dengan berhala-berhala. Bahkan disebut dengan Abdul Uzza ini, Abu Lahab nih. Dan Abu Lahab itu adalah julukan untuk si Abdul Uzza tadi. Ya, itu julukan yang baik pada masa itu. Dikatakan beliau sebagai Abu Lahab karena beliau orangnya putih. Orangnya putih, tinggi, ganteng, dan wajahnya sedikit kemerah-merahan. Bukan sedikit, agak banyak kemerah. Jadi putih, agak keren, ganteng. Ya. Maka disebut dengan Abu Lahab, ya, orang yang memiliki pancaran api semangat begitu. Orangnya luar biasa. Itu julukan yang baik dulu itu. Abu Lahab itu julukan yang baik, bukan julukan yang buruk, julukan yang baik. Bangga disebut juga Abu Lahab itu bangga. Nah, spontan Abu Lahab ini, ya, Abu Lahab ini kemudian spontan, entah kenapa, karena para ulama juga memberikan beberapa pendapat. Kenapa Abu Lahab ini sangat-sangat menentang Nabi, padahal nggak ada ruginya gitu. Nabi mendeklarasikan dirinya menjadi seorang Nabi, Nabi Muhammad ya, nggak ada ruginya bagi keluarga Nabi yang lain. Bahkan keluarga Nabi yang lain juga sebenarnya untung dia kalau ini jadi seorang Nabi, karena terangkatlah derajat satu suku kan begitu. Tapi kenapa Abu Lahab ini marah ya? Nah, gitu. Maka para ulama memberikan beberapa penjelasan. Abu Lahab salah satunya itu merasa tersaingi. Nah, itu merasa tersaingi. Kenapa merasa tersaingi? Karena kalau Nabi Muhammad menjadi seorang nabi, maka Nabi Muhammadlah pemimpinnya. Sementara di kota Mekah itu yang jadi pemimpin kan salah satunya adalah Abu Lahab. Ada Abu Thalib, ada Abu Lahab. Jadi setelah meninggalnya Abdul Muthalib, dulu kan pimpinan utamanya Abdul Muthalib nih. Baru di bawah Abdul Muthalib ada kayak menteri-menterinya lah istilahnya. Ini yang mengurus bagian makan minum orang haji. Ini yang mengurus tentang masalah perang. Ini yang mengurus tentang tata kelola di Mekah. Ada seperti itu. Nah, semenjak meninggalnya Abdul Muthalib, tidak ada yang di pemimpin utama ini. Nggak ada pemimpin utamanya, nggak ada, kosong. Jadi masing-masing ini ya masih dipegang oleh menteri-menterinya, orang-orangnya begitu. Nah, di antara orang-orang ini termasuklah Abu Thalib, termasuklah Abu Lahab, ya, termasuklah Abu Sufyan, termasuklah Abu Jahal atau Abdul Hakim, masuk itu. Ini orang-orang yang mengurusi kota Mekah begitu. Tapi nggak ada pemimpin utamanya. Nah, boleh jadi Abu Lahab nggak ingin kalau nanti Nabi Muhammad jadi nabi, maka dialah pemimpin paling utama di antara semua. Pucuk pimpinannya, masa ia paman dilangkahi kan? Kan nggak enak rasa itu. Jadi ada pendapat yang mengatakan demikian. Ini bukan masalah akidah ini masalah kepentingan politis. Jadi memang kepentingan politis itu bisa di atas segalanya. Hati-hati memang ya, hati-hati. Kepentingan politis bisa di atas segalanya, bahkan di atas agama. Ya politisi aja banyak yang mempolitisasi agama kan. Memang bagi politisi itu agama itu nggak penting. Agama itu hanya sebagai semua akomodasi ya, sebagai alat saja itu bagi mereka ya. Bagi kita sebagai sebuah pegangan hidup, bagi mereka sebagai sebuah alat yang dimanfaatkan. Itulah bedanya
Ya sama seperti pada masa dahulu, Abu Lahab demikian juga. Ya, menganggap bahwa ini kalau Muhammad jadi nabi, adalah pemimpin nanti ini. Bahaya posisi, makanya dia yang pertama sekali menentang. Ya. Maka langsung disebutkan, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad, alihadza jama'atana, apakah untuk ini engkau panggil kami? Ya. Tabban laka sa'iral yaum, ya, celaka engkau sepanjang hari. Maka Allah Subhanahu wa taala membela nabinya, ya, membela nabinya dengan menurunkan surah Al-Lahab atau Al-Masad. Tabbat siada abi lahabi wa tab, ya, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Dan semenjak itu nama Abu Lahab yang dulunya menjadi sebuah nama kebanggaan menjadi sebuah nama yang penuh dengan kutukan. Karena ketika Allah sebut tabbat siada abi lahabi wa tab, itu sudah menjadi stempel bagi Abu Lahab. Dia nggak akan pernah masuk Islam, nggak akan pernah ikut Nabi, dan tempatnya di neraka. Stempel itu selesai. Ada di antara kita umat akhir zaman, jangan akhir zaman, dari semenjak masa Nabi, setelah Nabi wafat sampai sekarang, ada orang menamakan anaknya Abu Lahab? Nggak ada. Karena tahu nama Abu Lahab itu nama ahli neraka. Nggak ada memang. Ya, nggak ada. Nama Abu Lahab nggak pernah ada orang Islam yang pakai itu. Kenapa? Karena itu nama ahli neraka. Maka inilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang membalikkan nama kebanggaan menjadi nama yang terkutuk. Ini luar biasa ini. Gara-gara menentang Nabi. Maka kita pun umat akhir zaman jangan menentang Nabi. Kalau ini memang sunnah ya sunnah, halal ya halal, haram ya haram, jangan dibalik-balik. Ya, jangan dibalik-balik. Ya. Ada satu syariat yang tidak disukai, silahkan saja, tapi jangan pernah mencacinya. Termasuk ibu-ibu masalah poligami, Bu. Ibu-ibu nggak setuju poligami, wajarlah. Nah, mana ada wanita mau dimadu kan? Tapi nggak boleh mencaci orang yang poligami, haram. Karena itu syariat. Hati-hati. Ya, kita nggak bicara masalah perasaan, kita bicara masalah hukum Allah. Nggak siap, nggak sanggup, nggak apa-apa. Nggak ada yang harus. Oh, harus poligami, tidak ada. Siapa bilang? Poligami bukan wajib ya. Tapi nggak boleh kalau ada yang poligami, ya, kemudian dicaci, perempuannya sebut pelakor, nggak boleh, haram. Tapi caranya nggak bagus, Ustaz. Caranya memang tak bagus, tapi syariatnya tak boleh kita perolok-olok, nggak boleh. Ya. Jadi kita hal-hal seperti ini perlu disebut dengan tegas. Kenapa? Takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang lain. Ya, nggak ada masuk yang lain itu. Nah, perlu kita luruskan karena memang belakangan ini di media sosial sudah banyak seperti itu. Ya. Banyak kasus-kasus yang seperti tadi ya, Ustadz kita bersama kan Agim, ya, ketika beliau poligami habis dihujat se-Indonesia. Itu yang menghujat itu Bapak Ibu sekalian, wallahi demi Allah masuk neraka itu. Karena mereka baik, mereka itu poligami dengan cara yang baik. Masalah istri nggak tahan, akhirnya nikah lagi juga. Ya. Nah, makanya yang seperti itu, itulah ngerusak itu. Kita harus kembalikan kepada hukum syariat. Ya, kalau memang nggak setuju, nggak siap, nggak ada masalah. Siapa yang harus mewajibkan? Nggak ada. Tapi demi Allah, orang yang menghina syariat itu akan mati dalam keadaan tidak baik. Ya, nggak boleh memang. Ya, kita nggak setuju, nggak ada masalah kan? Ya. Begitu juga kita dengan hal-hal yang lain, Bapak Ibu sekalian. Ada saya pernah ketemu dengan salah seorang yang nggak suka dengan siwak. Bapak tahu siwak? Dia nggak suka dengan siwak. Apa orang pakai siwak katanya? Ya Allah, itu sunnah. Nggak boleh seperti itu. Ya kalau saya nggak suka dengan siwak, ya nggak ada masalah. Tapi jangan memusuhi orang yang pakai siwak gitu. Jangan. Ya. Masalah celana cingkrang, ya, celana di atas mata kaki itu kan sunnah. Jangan menghina orang yang celana di atas mata kaki. Nggak boleh.
Kenapa Pak? Kebanjiran ya? Ya nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Ya syariatnya syariat. Ya. Masalah setuju nggak setuju nggak ada masalah dengan seperti ya, kecuali karena kan hal-hal yang bukan yang wajib ya. Nggak boleh. Jadi kita harus letakkan sesuatu pada tempatnya. Khawatir kita mencela hukum syariat. Khawatir kita. Termasuk juga masalah hukum waris. Ada juga yang seperti itu. Apa Islam ini? Masa perempuan dapat setengah dari laki-laki? Nggak adil betul. Itu perintah Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 11. Lizakari mislu hazul unsain. Nggak boleh dicela. Mencela itu mencela hukum syariat. Toh masih bisa kok. Setelah bagi waris, ya laki-laki 2 kali lebih besar, selesai dibagi, lalu selesai setelah itu si yang laki-laki, saudara laki-laki, ini untuk kamu hibah dari saya, boleh, gak ada masalah. Ya. Tapi menghina hukum syariatnya tak boleh, mengatakan gak adil, haram. Ya. Jadi kita harus meletakkan hukum syariat itu di atas kepala kita, Bapak Ibu sekalian. Di atas kepala kita. Kenapa kita hidup? Adalah karena nikmat dari Allah. Kalau mau selamat di akhirat, kita hidup dengan syariatnya Allah. Letakkan hukum syariat di atas kepala kita. Walaupun kita bukan termasuk orang yang sanggup melakukannya, nggak boleh kita mencela. Ada orang nggak sholat dia Pak, nggak sholat dia, sholat subuh nggak, sholat zuhur tidak, tapi dia menghormati setiap orang yang sholat, dia hormati. Dibandingkan dengan sebahagian orang, ya, yang kemudian dia sholat, tapi dia menghina hukum syariat. Yang satu boleh jadi dan nanti taubat karena dia tetap hormat kepada hukum syariat. Yang satu boleh jadi dia mati dalam keadaan yang su'ul khatimah. Kenapa? Dia menghina hukum syariat yang lain. Nah, ini maka pelajaran juga ini. Ya. Mencaci Nabi, mencaci Allah, mencaci syariat yang dibawa oleh Nabi, itu hukumnya haram dan menjerumuskan kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran penting, salah satunya dari peristiwa Nabi mendakwahkan Islam di atas Jabal Abi Kubais. Ya. Kalau nggak sanggup terhadap sesuatu, nggak ada masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi untuk mencaci, untuk menjelek-jelekkan hukum syariat itu tidak boleh, itu haram. Ya, itu haram. Ya, subhanallah. Nah, ini kemudian Abu Lahab semenjak turun surah itu dia marah betul sama Nabi, marah betul dia. Ini gara-gara Muhammad ya mengeluarkan satu surah lagi, bukan satu ayat. Ya, marah betul dia. Termasuk istrinya Abu Lahab tadi itu juga sama, bersekongkol dia dengan si Abu Lahab tadi. Nama istrinya Abu Lahab adalah Ummu Jamil. Ya, Ummu Jamil. Karena memang orang yang cantik. Ya, Ummu Jamil. Ya. Jadi wajahnya cantik, hatinya seperti iblis. Dia adalah termasuk orang yang sering menghasut Abu Lahab. Udah bunuh aja Muhammad tuh, katanya. Itulah dia tuh, Ummu Jamil itu. Makanya di sini juga kata para ulama-ulama kita menjadi sebuah pelajaran penting bahwa suami istri itu biasa tabiatnya dekat-dekat tuh, mirip-mirip. Biasanya ada juga yang enggak mirip, ada, tapi biasanya tabiat suami istri itu mirip-mirip. Ya, saya sudah cukup banyak melihat yang seperti itu. Ya, kalau yang istrinya itu kayak mana ya, nggak enak pula bilangnya ya, suka ngomongin orang, suka gibahin orang, suaminya nggak jauh beda. Kalau ada suami istri yang kadang suaminya itu suka musuhin orang, pokoknya semua yang salah, terganggu sedikit marah besar luar biasa, istrinya pun nggak jauh beda rupanya. Itu banyak saya temukan. Tapi kalau yang suaminya baik, istrinya baik, itu banyak juga. Jadi ternyata memang suami istri itu punya vibes, punya apa ya, chemistry yang sama gitu. Kalau enggak mereka enggak senang gitu. Ya kan kita kan bersama-sama 24 jam. Jadi chemistry harus sama gitu. Kalau memangnya jahat, sama-sama jahat. Kalau yang baik, sama-sama baik begitu. Jarang sekali bisa ditemukan satu baik satu jahat, itu jarang sekali.
Ya kayak tersiksa batin itu mungkin. Tapi kalau yang itu mirip, sering saya temukan seperti itu. Kalau yang baik, istrinya baik, suaminya luar biasa. Jadi ini jadi pelajaran penting untuk kita juga. Artinya suami istri sama-sama saling mendukung untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama saling mendukung untuk berbuat kebaikan. Jangan menjadi kompor meletus, ya. Termasuk ya kalau dalam masalah waris, Pak, ya, saya sering memberikan konsultasi waris. Itu yang paling rumit kalau sudah istrinya ikut campur tuh. Yang jadi ahli waris itu suaminya, istrinya ikut campur. Itu paling susah. Jadi dia jadi kompor meleduk dia. Ada salah satu konsultasi waris saya, udah selesai, Pak, udah tanda tangan di atas materai. Udah tanda tangan di atas materai di hadapan mata saya saksinya, saya tanda tangan juga di situ. Sebulan kemudian jamaah saya telepon, Ustaz, keluarga istri saya ini membatalkan semua kesepakatan yang sudah kita tanda tangan di atas materai. Kenapa begitu? Istrinya, Pak. Ini istrinya punya ini. Dia nggak mau seperti itu, ya. Dia menolak, dia dan lain-lain. Wallahu akbar. Memang dari awal ketika konsultasi waris, salah saya juga. Salah saya kenapa? Saya membiarkan si istrinya ini bicara. Jadi pokoknya ke depannya kalau ada konsultasi waris saya akan tanya, siapa ahli warisnya? 1, 2, 3, 4, yang lain jangan ngomong. Kalau ngomong saya pulang. Udah begitu prinsip saya sekarang, Pak. Kenapa? Banyak kali cakapnya. Membuat suasana jadi yang jadi ahli waris suaminya, istrinya ngomporin. Nggak usah lah bang, inilah bang. Oh memanglah, ini emang Ummu Jamil juga ini ya, istri Abu Lahab memang itu. Membuat suami jadi Abu Lahab juga. Iya, akhirnya mereka nggak selesai, Pak. Sudah tanda tangan dan materai. Allahu Akbar. Bisa dibatalkan. Gara-gara apa? Gara-gara istri seperti istri Abu Lahab. Nauzubillah. Mudah-mudahan semua jamaah Masjid Istiqomah tidak ada yang seperti Abu Lahab dan istrinya. Amin. Tapi menjadi seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan istri beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Terima kasih banyak ayahanda, ibunda, Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mari kita sholat isyraq. Semoga Allah berkahi kita, rezeki kita, harta kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan tutup dalam doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Haji Suryadi Jamala SMA biasa menjelaskan sirah nabawi perjalanan Rasulullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.